Oke. Halo, Mas Aan, sehat? Halo, Suara aku terdengar jelas nggak? sangat jelas, sejelas face-nya nih sangat bright. Jelas, Fis. Waduh, aku Udah jadi siap ring light minder di ya. sini. Oke, kita invite Kak Aya ya. Kak Mm-mm. Aya, tadi aku udah invite, tapi kok belum masuk ya? Ya, halo teman-teman semua. Ini yang sudah bergabung ada beberapa orang. Ada Bu Mana ya? Devi, ada Bu Heni. Selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sela-sela. Sibukannya. Ada di sela-sela ini lagi ada semifinal timnas versus Vietnam sekarang. Halo Pak Zakwan, Nah, halo udah Mas Faren, halo akhirnya. uh, Drivin, Ola. Hola, apa kabar Kak Aya? Baik, dari tadi kok bisa Eh join? kita nggak janjian ya, ini bajunya hitam-hitam semua. Iya, kita nggak janjian loh. Ada apa ini? Oke, kayaknya udah aman ya, koneksi juga aman, insya Allah. Kita kayaknya langsung mulai aja untuk obrolan di malam hari ini, yaitu ngobrol santai aja kali ya tentang sharing-sharing pengalaman kakak-kakak di sini, kakak-kakak yang kece. Yang satu Iya Kak Aan kakak-kakak. ini dari dari mana? Dari Bandung ya, domisili Bandung tapi aslinya bukan Bandung. Nah, ini nanti Kak Aan akan ceritakan profil dia itu seperti apa, dan juga satu lagi dari Kak Aya Maharani. Nah, ini Kak Aya ini dari jauh ya, dari Medan, Sumatera Utara. Oke, nah malam ini, Cek dulu suaranya Bu Aya. Bu iya ya, cek dulu kayaknya suaranya ya, Bu Aya. soalnya kelihatan kepotong-potong nih Bu Aya. Iya di aku Kak Aya ini kayak putus-putus gitu loh. Can you hear me clearly, Kak Aya? Reconnecting ya kayaknya. Halo Bu Irma, halo Bu Ade, halo Cimenes. Wah, ini kayaknya dari luar negeri nih, Cimenes. Iya, udah bergabung dengan kita Mas Aan Kosihan yang followersnya ada 30.000 ya, kalau nggak 30 salah. juta. 30 juta Mm-mm. menuju 30. Udah Oh mirip iya, sama Jungkook. Kak Aya koneksinya sepertinya keputus nih. Sebentar, aku coba invite lagi. Ya, teman-teman sambil menunggu kehadiran Bu Aya, kita juga membuka Oke. kolom pertanyaan ya. Jadi apapun yang ingin ditanyakan seputar PKBI, silakan disampaikan di kolom chatnya. Nanti kita baca Oke. dan kita jawab bareng-bareng kalau misalnya kita bisa ngejawab. Iya. Kak Aya udah Gitu. join, Kak Aya? Ya, kedengaran suaranya? Jelas? Nah, Kak Aya sekarang kedengeran. Halo, Kak Aya. Oh, Mas Aan, Mbak. Bisa dengar suara kita nggak? Jelas nggak? Jelas. Oke, karena Kak Aya jauh dari Medan ya, Alhamdulillah bisa hadir di sini. Ya. Oke. Dan mungkin perkenalan diri dulu kali ya, boleh dari Mas Aan dulu, boleh dari Kak Aya dulu. Harusnya ini dong yang punya akun dulu dong Aduh, memperkenalkan yang diri. punya akun. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yasundari. Mungkin di sini kami bertiga itu pengen sharing-sharing aja tentang salah satu program yang alhamdulillahnya kita telah selesaikan selama 3 minggu yang lalu ya, dan itu programnya itu selama 3 bulan. Nah, kita akan nanti bincang-bincang di sini. Terus kalau untuk domisili sendiri, saya berasal dari kota Bandung dan saya mengajar di Universitas Komputer Indonesia Bandung gitu. Mungkin itu aja cukup dari saya. Oh ya, kalau untuk prodi sendiri, prodi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia atau Unikom Bandung ya. Oke, mungkin selanjutnya dari Mas Aan dulu. Salah satu
peserta paling kece dan kita emak-emak tuh kalah glowing gitu ya sama Mas Aan ini kalau selama di Malang. Ya nggak sih, setuju nggak sih Kak Aya? Berlebihan. Berlebihan. Oke, mungkin penasaran teman-teman yang lain, salah satu rekan kami ini, Kak Aan boleh diperkenalkan Iya, diri. halo semuanya, teman-teman yang sudah join di live Instagram kita malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan keluangannya untuk bergabung. Saya Aan Kosihan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Program studi saya adalah di manajemen pemasaran pariwisata. Namun background saya adalah sosiologi. Jadi mayoritas mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan sosiologi kepariwisataan. Dan saya berasal dari Kalimantan Barat, tapi terlempar jauh ke UPI gitu ya untuk mengabdi di sini. Begitu kira-kira. Sejak 2020. Sejak 2020. Wah, sejak pandemi berarti ya, langsung mengudara dari mana? Yep. Dari Kalimantan ke Bandung sejauh itu. Mudah-mudahan betah ya di Bandung ya. Betah. Betah ya. Oke, terakhir mungkin kita dari Kak Aya sekarang. Mbak ya, perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Aya Maharani, asalnya dari Universitas Utara Medan. Sering disapa Ayah, dan saya juga teman-teman PKBI 2022 nih yang udah datang-datang, thank you ya dukungannya, akhirnya acara kita terjadi ya, juga terima kasih buat Mbak Ayah. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan Kak Aya sinyalnya terus terus bagus, jadi supaya kita komunikasinya juga lancar ya, amin. Oke. Mungkin banyak dari teman-teman kita, entah itu followers Instagram, entah itu teman-teman yang menjadi komunitas kita ataupun di kampus sendiri, dan bahkan teman-teman kecil ya, kalau saya juga ada tuh yang sampai nanyain, kamu ngapain sih di Malang? Nah, itu dia. Nah, mungkin kita akan bahas ya di sini karena banyak yang penasaran juga gitu. Oke. Mungkin kita sharing dulu kali ya, PKBI itu apa sih? Karena kita sering banget ngeposting PKBI, dan kita juga tahu ada istilah lain dari PKBI gitu. Mungkin mulai dari Mas Aan atau Kak Aya bisa dibagi. Buaya dulu deh, Buaya. Iya, sering kepleset gitu ya kalau manggilnya, bercanda-bercanda selama 3 bulan Buaya. Sampai sekarang buaya. Maaf. Sedikit. Kak Aya putus-putus kayaknya di aku suaranya. Iya, putus-putus ya. Jelas sih, tapi di Mas Aan gimana? Iya, putus-putus, kayak nge-zoom lagi full patah-patah connection. gitu loh, patah-patah. Ini 5G padahal. Udah 5G bahkan. Coba ganti ke 4G, mungkin dia nggak kuat sama device kita. Ganti ke 4G. Jelasin, coba kita sambil ngecek sinyal ya. Oke, sambil kita sapa, mungkin teman-teman yang udah join juga. Iya, selamat bergabung Bu Dewi, selamat bergabung Permata Mbak Dewi. English ini, Mas Rizky. Pak Rizky. Ada Hanifa, HP Siswanti. Halo Kak Hanifa, dia salah satu news anchor dari TVRI, yang juga rekan saya dari zaman S1 ya. Mungkin kali-kali kita bisa diundang ke TVRI, siapa tahu ya. Wow. Oleh Kak Hanifa. Bisa banget, Baik. bisa banget. Pak Aan juga putus-putus videonya. Enggak ih. Kalau di saya sih lancar, kalau di saya lancar. Iya. Berarti koneksi lancar dari Pak Teten ini yang bermasalah. So, baik, mungkin kita balik dulu ke Kuningan. Oke. Halo? Halo, ya. Oke, dari Kak Aya dulu deh, ceritain tentang PKBI itu apa, dan tahu dari mana sih Kak Aya tentang PKBI itu sendiri. Mudah-mudahan ini kedengaran ya. Ya. Dan yang lain. Kita kangen juga nih.
Jadi sebenarnya PKBI itu kalau ayah sendiri dengarnya itu ketika dari teman. Jadi sebenarnya yang dikenalin itu program bridging course. Jadi dari Kemenristekbud itu ada sebenarnya ada tiga program. Yang salah satunya PKBI, Talent Scout Course. Nah, awalnya ayah maunya ikut bridging course, tetapi kebetulan karena PKBI ini yang duluan, infonya ayah ikutan daftar dan juga ini dikasih tahu teman lumayan kan kita PKBI ini sendiri singkatan dari program peningkatan kemampuan bahasa Inggris, berbahasa Inggris dengan apalagi di kali untuk tes gratis IELTS. Nah, kebetulan kalau saya sendiri pribadi kekurangannya itu di writing dan disinilah sangat membantunya kegiatan PKBI ini. PKBI ini sendiri juga punya nama lain. Jadi kalau di UM sendiri itu English Course. Jadi dari situlah makanya ini sangat membantu sih kegiatan ini. Mungkin Mas Aan bisa sambung kali kita habiskan semua ya Mbak Yas ya. Iya. Oke, aku Bentar ya, lanjutin aku mau ya. pin dulu. Oke. Kalau dari saya sendiri tahunya program PKBI itu dari pengumuman yang disampaikan oleh wakil rektor waktu itu. Jadi kita kan ada grup dosen muda lah gitu bahasanya di universitas kita. Jadi ada grup itu per batch gitu ya, angkatan per tahun berapa. Nah jadi di-share link tersebut. Dah sama dengan yang disampaikan sama Bu Aya tadi, ada tiga informasi yang dia sampaikan, yang itu yang bridging course, kemudian yang talent scouting, sama yang PKBI. Waktu itu lebih tertarik ke PKBI meskipun sebenarnya bisa diikuti dua-duanya secara bersamaan gitu ya. Ada yang talent scouting sama PKBI, kalau ikut barengan juga sebenarnya bisa. Cuman waktu itu saya memang konsisnya itu pengen mengambil nilai IELTS yang lebih baik begitu, karena saya waktu itu di tahun 2002 sebenarnya sudah dapat letter of acceptance gitu ya dari kampus tempat kuliah, cuman gagal mengikuti salah satu beasiswa dari pemerintah gitu kan ceritanya. Nah, ternyata ada nih informasi dari Dikti membuka program peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Nah, kayak saya rasa sepertinya ini gayung bersambut nih dari kegagalan yang sebelumnya. Jadi akhirnya daftar dan alhamdulillah keterima seperti itu. Dan ya prosesnya sebenarnya tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, tapi dinikmati sih dan alhamdulillah berkesempatan gitu. Kalau saya sendiri gimana? Kalau saya sendiri, jujur saya tuh nggak dapat informasi dari mana-mana, tapi cari sendiri di website yang beasiswa dosen.kemdikbud.go.id. Saya lupa waktu itu bulan apa saat bukanya PKBI, tapi pertama kali saya cari-cari beasiswa non negeri itu adalah yang talent scouting. Jadi saya apply duluan itu yang talent scouting, terus nggak lama yang PKBI ini peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Ya, PKBI itu singkatan dari itu. Pre-departure English course. Nah, PKBI ini yang 2022 ini ada tuh di website beasiswa dosen. Langsung saya coba-coba juga masukin, tapi pengumumannya malah duluan yang PKBI. Nah, setelah PKBI keterima, saya pas waktu itu dapet email belum dibaca, tapi saya ngeliat dari websitenya udah ada pengumuman, taunya ini ada list kan siapa aja yang keterima, itu dari huruf A sampai bawah itu huruf Z. Nah, itu ada 150 orang kalau nggak salah. Nah, jadi pas saya cari huruf Y, kan nama saya huruf Y, paling bawah nggak ada nama saya, ternyata ya udah berarti nggak lolos gitu. Nah, taunya pas saya ngelihat ke sebelah kanan, ini ada 3 kota yang berbeda dibagi. Jadi ada di Jogja, di Bandung, dan juga di Malang. Nah, pas saya lihat di sini ke atas scroll pelan-pelan,
Taunya ada nama saya di tengah-tengah. Nah, itu tuh saya kebagian di sentra Malang. Kaget lah di situ. Dari Bandung terus dilempar ke Malang gitu. Nah, saya nggak ada bayangan sama sekali tentang Kota Malang itu seperti apa sebelumnya, walaupun pernah sih ke Malang tapi cuma 2 malam gitu kan, nggak terlalu gimana gitu ya. Nah, ini kita akan pergi nih ke sana. Wah, tapi alhamdulillah keterima untuk meningkatkan kemampuan kita bahasa Inggris dan lebih fokus untuk target berikutnya gitu. Tapi yang si talent scouting itu saya juga nggak nyangka keterima juga gitu. Tapi pas udah keterima dua-duanya ternyata boleh gitu, diperbolehkan. Jadi langsung deh alhamdulillah bisa apa ya, 1-2 gayung terlampaui gitu ya. Iya. 1-2 pulau terlampaui gitu. Sebelum kita lanjut, ini kita sapa dulu Teh beberapa yang sudah gabung, termasuk para tutor-tutor kita yang luar biasa. Wah, ada Bu Bu Maria, ada Bu Maya, ada Bu Nadia, terus tadi ada Bu Asti, kemudian ada Bu Luki. Selamat bergabung. Ada request sebut dong UM. Ya, iyalah kita PKB UM semua nih 3-3. Iya, Universitas Negeri Malang. Iya, kita menjadi mahasiswa temporary selama 3 bulan di sana. Ini saya ngomong ya ke orang-orang tuh pas udah sampai di Bandung, teman-teman saya fisik bisa aja masih udah di Bandung, tapi hati saya tetap di Malang, ketinggalan. Asik. Ini sebuah gagal move on ya. Gagal move on, masih gagal move on. Nah, mungkin kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Tadi kita bicara tentang gimana sih akhirnya kita dapat informasi dan lolos seperti itu. Sedikit tambahan teman-teman yang terutama dosen-dosen muda yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi Dikti itu memfasilitasi 150 dosen muda di tahun 2022 ini lewat penjaringan yang konon katanya ada lebih dari 450 aplikan yang daftar gitu ya. Ada lebih dari 450 aplikasi yang ya. masuk. Iya, lebih dari 450. Kemudian disaring menjadi 150 dan ditempatkan di 3 institusi yang telah ditunjuk gitu ya, yang berbeda. Jadi ada di Bandung lewat Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian ada di Jogja di Universitas Negeri Yogyakarta, dan ada di Malang, Universitas Negeri Malang. Nah, jadi ada pembagian sebanyak 50 dosen muda yang mengikuti program ini selama 3 bulan di sana begitu. Terus sekarang mungkin kita masuk ke syarat sih ya, Teh, Bu Aya. Masih ingat nggak kemarin syarat-syaratnya waktu kita daftar? Aku yang paling diingat sih tentu saja harus ada ini. Kita harus pernah ngambil IELTS sebelumnya. Gitu. Iya. TOEFL, TOEFL. Oh iya. 9 apa setaranya. Pokoknya kalau TOEFL jadi kalau kita itu ya kita bantu untuk bisa. Yang kedua nggak sulit banget. Putus-putus kayak suaranya kayaknya. Bu Aya, apakah pakai headset? Oh, enggak sih. Apa enggak? Enggak. Coba. Enggak ya. Iya. Putus-putus suaranya. Takutnya dari speakernya gitu. Tapi kepotong-potong jadinya informasinya. Kalau videonya kedengaran. Nah, ini malah jelas. Nah, kalau dekat gini jelas. Berarti harus dipegang kali ya, nggak bisa ditaruh. Manja banget. Pakai headset aja, pakai headset. Iya, nggak apa-apa. Soalnya headsetnya agak susah takutnya. Ini kedengaran nggak? Nah ini jelas, ini jelas banget. Nggak apa-apa. Soalnya kalau ditaruh nggak bisa pakai headset. HP lama ini. Oh, I see. Iya. Jadi udah jelas ya? Ya, sudah jelas. Oke, jadi tadi sampai mana ya kira-kira? Sampai skor. Syarat IELTS ya, TOEFL-nya boleh pakai TOEFL. Tadi boleh pakai TOEFL, boleh pakai IELTS. Yang penting kalau IELTS itu kita harus setara 5,5. Dia nggak menanyakan each band tapi overall-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya 5,5 untuk IELTS atau TOEFL yang setara, silahkan join untuk bantuan beasiswa. Karena seperti kita tahu beasiswa pendidikan rata-rata untuk PhD itu minimum 6,5 untuk overall IELTS-nya. Jadi syarat beasiswa ini tentu saja PKBI ini sangat membantu kalau kita udah dapat ya syaratnya ya Mbak Ya sama Mas Aan. Iya.
begitu. Terus syarat kedua paling ini ya, yang paling utama sih yang harus kita dapatkan adalah izin dari pimpinan. Kebetulan kalau saya dulu mintanya ke dekan dulu. Kalau Mbak Ya sama Mas Aan gimana? Ya, sama. Saya juga dari dekan waktu itu, kan dia ada dua prosedur perizinan ya. Yang pertama izin untuk mengikuti program, yang kedua adalah izin untuk izin belajar atau surat tugas gitu ya, seperti itu. Surat tugas. Kalau saya prosesnya itu ketika keterima, ngobrol dulu sama ketua prodi, setelah dapat izin, lalu surat yang dikeluarkan dari dekan gitu. Nah, itu yang dipakai untuk apply ke website. Kita apply secara online ya, ke website yang beasiswa dosen itu. Iya. Mungkin kita rangkum ya beberapa syaratnya. Itu yang pertama memang harus punya NIDN terlebih dahulu. Iya, Maksimal itu yang usia penting. itu Paling penting. harus punya NIDN dengan maksimal usia 40 tahun. Kemudian yang kedua punya official IELTS score atau TOEFL, IBT gitu ya, yang setara dengan 5,5. Kemudian mendapatkan izin dari pimpinan minimal setara dekan. Kemudian waktu kita mengisi aplikasi, yang saya ingat adalah kita juga ditanya rencana judul tesis atau rencana judul disertasi kita ketika kita akan apply studi seperti itu. Betul. Selebihnya ya selebihnya hal-hal teknis yang berkaitan sama persiapan diri kita aja sih sebenarnya. Apakah harus sudah dosen tetap? Kalau masih asdos, apakah boleh? Yang penting punya NIDN. Yang penting punya NIDN dan dapat izin dari pimpinan. Iya. Begitu. Itu yang. Terus sentranya kita nggak bisa pilih ya, teman-teman. Nah, betul. Bener. Jadi kayak tadi ada pertanyaan dari Bu Maya kan, kenapa kelempar ke Malang begitu? Nah, dijawab sama Maya sekarang. Bukan terlempar ya, itu destiny Bu Maya ya. Kami Destiny juga. Dan saya alhamdulillah juga sama Bu Maya ke Bromo ya. Ke Bromo. Kita di Malang. Dan iya ya, kayaknya memang apa ya, kita tuh memang ketika sesuatu itu yang sifatnya memang bukan kita yang memilih atau menentukan, kayak ada aja gitu cerita-cerita menarik dan cerita-cerita baik yang di luar dugaan kita gitu. Salah satu contohnya adalah pulang dalam keadaan gagal move on gitu ya, kayak Tehias. Bener. Iya. Apa tadi? Iya, yang tadi Tadi ada pertanyaan maksimal umur kita ini ya, kita jawab tadi maksimal 40. Kemudian syarat minimal IELTS-nya 5,5. Dia kita harus kalau bisa sih join dengan sentra yang lain. Iya bener. Nah, ini Mas Aan belum nge-share di grup yang ada Bu Ayusnya tadi. Supaya di-share ke sentra lain mungkin ya, nanti kita akan bikin live lagi. Karena memang sejujurnya kita tidak tahu teman-teman yang berada di sentra di sentra Jogja dan sentra Bandung siapa saja. Yang kita tahu kan hanya daftar nama yang 150 tersebut, dan sejujurnya memang tidak terkoneksi ya ketika kita PKBI di Malang, maksudnya tidak pernah ada program yang satu momen kita sama-sama kumpul 150-nya gitu. Iya. Kecuali di awal sih. Di pembukaan, cuma pembukaan. Waktu saat orientasi ya kalau nggak salah. Oh iya benar, itu ya yang digabung. Dan kita juga belum kenal ya, saling belum kenal nih. Kita bertiga juga. Yang di sini juga belum pada kenal nih. Nah, ada fakta menarik, ada yang menarik juga. Jadi waktu itu yang saya tahu, ini boleh diceritain atau enggak, jadi ternyata waktu itu ada beberapa peserta yang mengundurkan diri dan akhirnya ada bukan penambahan sih, penggantian gitu ya. Dan kalau nggak salah saya di sini ada Tedeti tadi adalah salah satu Mas yang Aan, lolos jangan di jauh-jauh gelombang Mas Aan. kedua. Saya juga cadangan kok sebenarnya. Oh, nah ada langsung nih, ada saksinya nih. Boleh diceritain tuh gimana? Ya, jadi kalau saya ini sebenarnya mungkin trik and tricks ya Bapak Ibu, yang kemarin itu sebenarnya mungkin di pengumuman awal belum dapat, jangan berhenti berharap. Kalau saya itu karena saya kan berdoa juga ya, tapi selain berdoa adalah usaha. Jadi usaha saya salah satunya adalah ketika kita lulus kan harusnya disuruh daftar ulang tuh kan ya.
Mm-mm. Nah, kalau ayah taruh lagi nama ayah dan IDN ayah. Jadi ayah ikut daftar ulang. Jadi Ikut ketika daftar. pemilihan cadangan, kemungkinan ayah lah yang paling di atas. Ya enggak sih Bapak Ibu? Iya, udah mana hurufnya, udah mana absennya A lagi ya. Benar. Ini sebuah strategi yang tidak dikuasai oleh banyak orang ya. Iya benar. Itu Jadi dapat Bapak linknya Ibu, dari mana by the way? kan linknya ada di pengumuman ini, Mbak Yas ya, kalau Oh nggak iya salah, benar, yang di pengumuman list. website itu Ya, ya. jadi ketika Website Diktinya. diminta, jadi ketika kita diminta bahwa sudah ada list pengumumannya, kita diminta untuk silakan daftar ulang. Nah, saya tahu memang saya tidak lulus, tapi karena saya pengen banget nih biar bisa fokus gitu kan, jadi saya masukkanlah nama saya dan alhamdulillah dijabah Allah gitu ya, terjawab. Jadi akhirnya ya udah saya dihubungin sama Bu Ayus. Ibu apakah bersedia via email? Dan saya bilang saya bersedia Bu untuk mengisi spot yang memang ada untuk saya. Nah dari situlah saya kembali di invite. Makanya teman-teman yang di Medan sendiri itu terkejut. Kami sebenarnya dari Medan itu paling rame sih 5 orang. Iya, Jadi 5 awalnya SK-nya itu udah keluar 4. Ada Bang Azhari, ada Kak Dina, Kak Rosi, dan Kak Karin. Kami dari fakultas yang berbeda. Jadi gara-gara ini pun kami baru kenalan. Gara-gara PKBI. Jadi sangat happy gitu ya. Kita terakhir mereka SK-nya udah keluar, baru saya susulan. Jadi SK saya sendiri untuk pergi ke sana. Jadi kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ya kalau awalnya pengumuman awal itu tidak lewat, karena bisa jadi ada teman-teman yang lain yang sebenarnya sudah dipanggil, mereka lulus beasiswa yang lain, sehingga tempatnya bisa digantikan. Gitu sih pengalaman saya sebagai cadangan ya Mbak dan Mas. sebagai cadangan ya. Tapi sebenarnya kayaknya saya tahu kenapa sebagai cadangan, karena waktu apply IELTS-nya sudah bagus waktu itu, jadi dimasukin ke cadangan, sudah sesuai sama standar yang diharapkan sama Dikti gitu loh. Kenapa nih masuk lagi gitu kan? Iya. Oke. Nah, informasinya, ya betul, gimana Teh? Ya, ngomong-ngomong soal seleksi keterima atau enggak, sebenarnya berdasarkan apa sih gitu? Coba kita bahas di sini. Kalau itu saya nggak terlalu rahasia perusahaan ya. Iya, kayak saya nggak terlalu ingat sama waktu orientasi. Tapi yang saya ingat itu memang dilihat gitu ya, waktu itu adalah kalau nggak salah pas kita ngisi aplikasi ya, skor IELTS, kemudian IPK, kemudian rencana judul disertasinya, tesis ya, disertasi kita. Nah, jadi ada 3 komponen itu termasuk usia. Jadi kayaknya tidak jauh-jauh dari itu komponen penilaiannya gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, komponen beasiswanya meliputi apa saja? Ingat nggak waktu 3 bulan dikasih apa sama Dikti? Ingat banget. Yang pertama pasti memang free course ya. Yang pertama memang free course selama 3 bulan, kita tidak dikenakan biaya sama sekali, dan kita di 3 sentra tersebut ditempatkan di balai bahasa masing-masing universitas tempat kita program. Belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita dapat gratis 2 kali official test IELTS yang sekarang sudah 3.150.000 per sekali take gitu ya. Jadi kita dapat fasilitas selama 2 kali. Yang lain apa lagi Teh atau Bu Aya? Iya, yang lain itu tentu saja dapat living allowance ya dari Dikti, memberikan biaya hidup buat kita selama di kota yang kita sudah ditentukan oleh Dikti gitu. Kemarin, dan itu tuh dapat 3 kali ya, dapat 3 bulan. Yeah. Untuk nominalnya apakah kita kasih tahu atau nggak usah? Jangan kayaknya ya. Sama dengan BPPDN karena ya. fluktuatif ya. Iya, nanti teman-teman bisa ngecek sendiri. Jadi nominalnya itu sama dengan BPPDN dalam negeri. Dan info yang menarik, kemungkinan untuk tahun 2023 ada penambahan living allowance ya. Iya. Jadi ini menjadi salah satu yang keirian kita ya. Iya benar. Jadi tahun depan insya Allah akan naik begitu kan. Iya. Kita dapat info seperti itu, dan kita juga ini di cover seluruh kepergian dan juga kepulangan ya.
Iya. gitu. Itu di cover sama Jadi diksi. pergi dan pulang kita di cover apapun jenis transportasinya, baik darat, Transportasinya. laut maupun udara. Yang Iya, penting tidak menggunakan eksekutif kendaraan pribadi. untuk yang flight, ya untuk penerbangan tidak menggunakan yang kelas bisnis. Tetapi untuk kereta bisa Iya. sampai eksekutif. Bahkan Bisa yang luxury, luxury juga bisa. Iya. Bahkan luxury juga bisa di Ya, cover. cuman yang tidak di cover itu kalau pergi dan pulangnya memakai kendaraan pribadi itu tidak di cover. Tapi kalau kita pakai transportasi umum Iya. itu baru di cover. Sistemnya reimburse juga ya. Ya, Benar. sistemnya reimburse, jadi make sure teman-teman nge-save segala invoice dan tiketnya, karena itu menjadi syarat untuk dicairkannya uang transportasi. Dari Bu Aya ingat nggak apa lagi? Bahkan sampai ke travel, Gojek, Iya, Iya. sampai Gokar Gojek juga di bisa di cover. Dan pastinya mungkin ketika program kita mungkin mengingatkan tiap 3 sentra ini juga berbeda-beda yang pendapatnya. Kayak kita di UM itu bagus banget kita ditambahin akademik sosial dan itu beda-beda ya? pelajaran tambahan. Beda-beda. Jadi yang untuk akademik sosial dan apa ya yang satu lagi grammar dan apa itu ini. tambahan. Skill. Presentation Ya, skill itu presentation tambahan skill. dari UM. Terima kasih loh Bu Maya yang sudah mengaturnya. Jadi saya itu paling seneng akademik sosial. Jadi kita bisa saling cerita pengalaman. Tapi itu yang kalau udah nggak salah itu masuk ke itu loh, masuk ke kurikulum yang udah ditentukan Dikti. Oh, akhirnya ya. Soalnya awal-awal Emang dibilang iya di panduan aja. Oke. Itu tuh masuk salah satu syarat tim apa namanya tim balai bahasa gitu itu harus ada sekian jam tentang komplementari itu gitu. Oh, Ada kok oke. di panduan itunya, panduan PKBI yang 2022. Oke. Berarti memang itu sudah Emang itu ada. dapat ya? Jadi kita waktu di Malang itu selama 3 bulan memang full banget ya dari hari Senin bahkan Sabtu juga kita ke balai bahasa gitu. Jadi kita dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 4. Setengah 3. Jam setengah 3 Kak ya. Oh iya. Kita Untuk yang tambahan ya. Sabtunya sampai jam setengah 4. hari, Sabtunya setengah hari. Iya, Sabtunya cuma Sabtunya setengah hari. session. Sabtunya komplementari atau ya komplementari kadang 101 ini ya. Consultation writing. Dan juga setiap sentra itu ada program bonding ya, dan pengayaannya culture ya. Oh iya. Kita kemarin dapat fasilitas untuk ngetrip ke Bromo. kalau Ke yang Bromo. sentra Malang. Kalau yang Bandung kalau nggak salah dapatnya ke Lembang paintball ke ya? Cikole. Ya. Ke Kalau Lembang. yang Jogja? Terus yang Jogja kayaknya ke candi-candi gitu kalau nggak salah. Nah, jadi Yakin. kita dapat dapat program refreshment Iya, refreshment. selama 3 bulan tersebut. Meskipun sebenarnya setiap hari ada aja momen-momen refreshment itu gitu kan, Iya, termasuk seperti dengan Mas para Aan, ya. tutor yang luar biasa aktif gitu ya, bahkan menerapkan beberapa model pembelajaran dari yang sangat serius sampai sangat tidak bukan sangat tidak serius tapi sangat menghibur begitu ya. Iya. Dan ya itu menjadi pengalaman yang luar biasa, bahkan bisa mungkin kita aplikasikan ketika kita ngajar nanti gitu. Iya benar. Oke. Nah, jadi teman-teman kita merecall bahwa kegiatan kita selama PKBI itu kan 3 bulan. Kemudian kita mendapat kelas dari Senin sampai Sabtu. Dan itu full gitu ya. Sehingga ketika teman-teman dosen menjadi peserta PKBI di tahun depan, make sure beban kerjanya itu diupayakan untuk bisa dinegosiasi gitu dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan, bahwa kegiatan ini memang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari Dikti, memang seharusnya dibebas tugaskan dalam arti beban-beban kerja dosennya itu ketika mengikuti PKBI harus bisa proporsional gitu dengan kebutuhan para dosen ketika di kampus tujuan mereka program nanti. Jangan sampai hanya dipindah gitu ya, jangan sampai hanya pindah ke sana tapi kerjaannya dibawa semua juga gitu. Iya, gitu. betul. Jadi karena memang ada di teman-teman kita ada juga beberapa yang tetap dengan mengajarnya, tapi ada juga yang benar-benar full bebas tugas gitu ya, tidak mengajar. Jadi no SKS gitu, ada juga ya?
Jadi No SKS. itu tergantung dari bagaimana Tergantung. negosiasi teman-teman dengan Hmm. pimpinan dan institusi serta izin dari pimpinannya. Begitu. Oke. Ini ada yang nanya, Kak, Apalagi jadwal ya? pendaftaran Oh iya. PKBI Nah, ini jadwal pendaftarannya sekitar dulu bulan ingat nggak? apa? Bulan berapa? Ingat nih, aku Ingat. sambil buka email. Uh-uh. Oke, coba bulan Sekitar apa, Kak, ya? bulan Juli ya, Juni-Juli gitu. Bener. Kalau nggak Juli salah. ya, Bulan Juli. Bulan Waktu Juli. 2022 sih Juli, dan pengumumannya itu 1 bulan kemudian, di bulan Agustus. Ini saya cek email Iya. di bulan Agustus awal. Seingat Pertengahan saya deh. itu jadwalnya itu memang tidak jauh dari penutupan pendaftaran BPI waktu itu. Mm-mm. Iya, Makanya jauh dari ketika ada yang penutupan. lewat BPI atau LPDP, makanya ada Iya. lowongan untuk yang cadangan. Oh iya. Jadi ada beberapa teman yang mendaftar lolos, tapi lolos BPI atau LPDP langsung mundur waktu itu. Iya, benar. Jadi rata-rata yang mengundurkan diri itu memang yang sudah keterima beasiswa ya, gitu. Benar. Oke. Oke, kita cek lagi ada pertanyaan lagi nggak di sini? Mungkin yang Kak, ini jadwal ya pendaftaran sekalian sudah. tadi yang apa SKS-nya kalau ada yang tanya tahun ini kita udah coba cek sama teman-teman dari kelas C, kebetulan saya di kelas C, itu kemarin SKS-nya untuk program ini tuh 2 SKS memang cuman. Jadi makanya mungkin bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan tahun depan itu akan bertambah ya. Jadi Per ininya ya, per apa? Per modul. Per apa? modul. Enggak, langsung per programnya. Bahwa program ini selama 3 bulan karena kita kan nggak lebih dari 4.800. Jadi di bawah 3.600 jam itu hanya dikerah 2 SKS. Hanya dihitung, Oh, maaf ya gitu. keluar bahasa Medannya. Oh. Hanya dihitung 2 SKS. Jadi memang kita harus pandai-pandai ya berdiskusi ya sama Iya. pimpinan lah di kampus bahwa memang SKS-nya bisa dikurangkan, tapi kan kita juga harus mengejar ya untuk BKD karena ini kan rata-rata memang untuk dosen yang pada ikutan. Jadi mungkin kedepannya harapannya sih Dikti bisa meningkatkan ya, mudah-mudahan untuk teman-teman jadi bisa lebih fokus gitu Iya, untuk benar. mengikuti kegiatan. Karena memang full banget kan dari Senin sampai Sabtu gitu. Iya, benar. Kalau untuk Kak Aya sama Mas Aan sendiri waktu itu apakah masih double job sambil ngajar dan juga lain-lain kerjaan lain? Boleh di-share mungkin seperti apa waktu itu? Bu Ya, Aya? Mas Aan? Oh, oke. Kalau saya itu, ini udah jelas ya ngomong-ngomong kedengaran? Oke. Jelas. Jadi kalau saya waktu itu kebetulan masih ngajar, cuman 2 kelas. Jadi saya pindahkan ke sore. Jadi setelah kita habis belajar, saya pindahkan ke sore karena biasa kan kayak Sabtu kita tuh udah sibuk dengan kegiatan dan lain-lain. Jadi memang di sana dan saya memang sudah info sama pimpinan bahwa kemungkinan agak berat dan pimpinan kebetulan juga di universitas bilang bahwa kita tidak boleh lebih dari 6 SKS karena kita sudah ada tugas belajar sehingga saya memang dapat 2 kelas yang komponennya per modulnya itu 3 SKS. Jadi alhamdulillah ya tidak begitu berat. Dan mungkin ada sedikit program yang karena kita kan juga punya kegiatan ya di kampus ada, tetapi sudah saya bilang mungkin saya bisa bantu tapi hanya dari jarak jauh. Jadi saya bisa fokus alhamdulillah di PKBI ini. Gitu kira-kira. Oke. Mas Aan gimana mungkin? Sama dengan Bu Aya. Jadi saya tetap menjalankan kewajiban Tridharma waktu itu. Maksudnya untuk penelitian juga kita lagi hektik-hektiknya buat laporan kan waktu itu di akhir buat seminar hasilnya juga. Tapi alhamdulillahnya punya tim yang luar biasa gitu di kampus di UPI-nya. Nah untuk ngajar juga saya juga tetap ngajar beberapa mata kuliah dan alhamdulillahnya kan Zoom ya, jadi bisa di setting waktunya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Tapi memang itu tadi tim yang luar biasa ya, baik dari tim teaching maupun tim penelitian luar biasa. Bahkan sempat di tengah-tengah perjalanan lagi akreditasi lapangan juga waktu itu. Wah, tapi memang luar biasa challenging ya akhirnya. Tapi alhamdulillah semua terlaksana dengan baik yang di sini maupun yang di sana waktu itu. Iya. Kalau Teya sendiri gimana? Kalau saya sendiri
sebulan pertama di Malang itu masih libur ya kebetulan. Jadi saya sebulan pertama bisa fokus. Nah, tapi untuk bulan kedua dan ketiga saya justru full ngajar. Ternyata saya dikasih 6 kelas waktu itu. Dan ya masih berjalan sampai sekarang sih. Tapi memang online. Jadi waktunya itu saya cocokkan dengan jadwal di Malang. Jadi saya mulai ngajar itu perharinya 2 kelas. Jadi jam 4 sama jam 7 malam. Itu lumayan sih, itu menguras tenaga sebenarnya. Iya, jadi ya mungkin ke depannya ya bisa didiskusikan juga sih dengan atasan kalau kita memang harus melaksanakan tridharma. Jadi untuk SKS-nya sih yang dibatasi mungkin ya. Kayak gitu. Iya. Dengan waktu 3 bulan itu sebenarnya kalau dilihat dari kalender akademik kan kita sekitar hanya 4 bulan ya. Jadi sebenarnya bersih-bersihnya satu semester kalau di perkuliahan itu kan sekitar 4 bulanan saja. Jadi saya itu berangkat di minggu kedua perkuliahan, jadi sempat masuk full kelas selama 1 minggu dan pulang tinggal seminggu sebelum UAS. Jadi nyampe Bandung Jadi tinggal awal seminggu dan sebelum akhir ya UAS. mereka Ya, hitungannya 3 bulan tetapi kayak seperti 1 semester gitu. Karena memang kalender akademik kan sekitar 4 bulanan saja. Jadi kayak gitu. Jadi ketemu-ketemu anak-anak pas UAS gitu. Awal perkenalan dan pas UAS. Iya, awal perkenalan nyampein kontrak perkuliahan terus kabur. Akhirnya datang lagi untuk memberikan ujian. Ujian hidup. Iya benar. Ini Tapi ada sapaan pengurangan dari nggak gitu? Mbak Latus. Halo Mbak Latus. Halo Mbak Lala, kangen banget Mbak Lala ini dari kelas A ya. Iya. Selamat bergabung teman-teman. Ada Catur, ada Pak Habib. Kita Gimana cerita dari apa Kak lagi ya? Kira-kira yang diingat ketika PKBI? Enggak, tadi cuman karena kita masih bahas kelas kan. Apakah kemarin awalnya gitu kayak kelasnya itu udah dikasih awal jadi kayak harus mengurangin atau masih tetap dengan kelas yang sama kemarinnya? Kalau Mbak ya sama Mas Aan. Kalau Bu Yes gimana? Mengurangin gimana maksudnya? Misalnya kan pertama ada berapa kelas? 6 kelas misalnya dikasih beban kerjanya BKD. Iya. Jadi akhirnya terakhir diminta ini ya, gara-gara kan kita pergi gitu ya. Agak berat kalau segitu banyaknya. Iya, betul. Kalau saya pribadi sih tetap dengan kalau ya? saya kelas ada, itu, ya, ada 6 kelas gitu kalau nggak salah yang ditarik. Ada 6 kelas yang ditarik akhirnya. Karena waktu itu ketahuan lolos. Enggak, maksudnya informasinya udah nyampe duluan meskipun jadwal udah keluar waktu itu, tapi alhamdulillah dari sistem bisa narik dan beberapa prodi akhirnya mengikhlaskan nama saya ditarik dari jadwal gitu. Karena nanti malah nggak fokus gitu kan kata prodinya. Alhamdulillah, makanya itu tadi saya bilang ada beberapa hal yang ternyata support sistemnya luar biasa begitu. Iya benar. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman, kita mungkin balik lagi ke program PKBI ini. Nah, ini saya sambil buka ini ya, zaman kita dapat pedoman program PKBI ini. Nah, by the way, kenapa program PKBI ini diadakan? Dan sekarang kalau kita dapat info terakhir itu memang ini pertama kali lagi ya setelah pandemi, ya nggak sih? Iya. Nah, di Malang, Bandung, dan juga Jogja sendiri, ini perdana lagi setelah terakhir itu kalau nggak salah yang offline tahun 2019. Gitu. Nah, selain itu juga, nah kita di batch yang kita itu pertama kali dilaksanakan ada 2 kali ini ya, 2 kali apa? Tes IELTS official. Jadi kita dapat beasiswa dari Dikti itu dapat 2 kali. Kalau nggak salah sebulan kita udah ikut pelatihan di sana. Terus kita ada official IELTS-nya juga di Balai Bahasa ya, Balai Bahasa Universitas Negeri Malang gitu. Dan yang terakhirnya yang batch lagi, yang official test kedua itu diadakan periode akhir pelatihan ya. Kalau nggak salah gitu. Nah, itu juga kebijakannya berbeda-berbeda ya setiap institusi penyelenggara, baik UPI, UM maupun UNY. Jadi ada beberapa yang memang official test 1 itu ditempatkan di tengah-tengah, kemudian ada juga yang mungkin selisih seminggu atau 2 mingguan,
dan seterusnya, termasuk eh, model tesnya ya. Ada yang memang pure full pakai computer based, tapi ada Iya. juga yang paper based. Jadi seperti kita Mm-mm. yang di Malang, di official test 1 kita di fullkan paper semua waktu itu. Oh iya Kemudian benar. di sesi keduanya atau official test kedua ada opsi untuk mengambil yang paper based atau komputer. Waktu itu ada Mm-mm. yang komputer mayoritas ya. Kalau yang di UM, seingat saya ada 34-an orang ngambil komputer. Komputer, Kemudian benar. yang paper itu ada 16 orang 16 termasuk orang. saya. Dan Bu Mm-mm. Yas. Bu Yas ngambil paper juga kan? Iya, saya Ya. paper juga. Nah, tapi Bu Ayah ngambil komputer. Komputer Komputer. base. Karena gini, kalau nggak salah saya, awalnya itu kenapa paper base dari UM sendiri, karena kita kan belajarnya based on paper, buku, nulis, Mhm. semuanya kan masih paper. Mm-mm. Jadi awalnya itu diwajibkan untuk paper dahulu, supaya Iya. kita terbiasa dengan apa yang kita pelajari dan kerjakan. Nah, Iya. setelah itu, keduanya akhirnya dikasih pilihan bagi yang masih nyaman dengan paper dan yang mau komputer sekarang bisa memilih. Jadi begitulah saya memilih untuk komputer base dan Iya, alhamdulillah betul. ya dengan pilihan kita mudah-mudahan naik ya nilainya ya. Iya. Ya, Overall-nya sih jujur aja kayaknya bukan mudah-mudahan naik ya, ini karena udah selesai jadi udah ada. hasilnya udah Oh pada iya ya. tahu semua sebenarnya. Benar-benar. Iya. Nah, jadi Kita mungkin mengingatkan saja ke teman-teman Merikol bahwa PKBI ini adalah sebuah fasilitas bagi para dosen yang masih S2 se-Indonesia yang ingin melanjutkan studi abroad gitu ya, melanjutkan studi ke luar negeri, di mana persyaratan yang paling konon katanya salah satu persyaratan yang paling susah untuk ditembus itu adalah IELTS-nya gitu ya, English proficiency-nya. iya benar. Terutama untuk PhD kan beberapa kampus memang menghendaki minimal, bukan kampus ya, kampus karena memang ada yang 6 sih bahkan skor yang diminta bahkan 5,5. Tapi untuk penyelenggara beasiswa terutama dari dalam negeri Indonesia kayak LPDP ataupun kayak BPI mensyaratkan skor IELTS kan paling tidak 6,5 seperti itu. Nah, Benar. jadi ini merupakan sebuah program yang difasilitasi oleh Dikti Kemendikbud gitu ya untuk para dosen muda supaya berkesempatan meningkatkan skor IELTS-nya dengan fasilitas 2 kali tes seperti itu. Jadi at least ketika kita selesai diharapkan minimal dapat 6,5 seperti itu. Jadi karena syarat dari beasiswa biasanya 6,5 kalau dari dalam negeri. Tapi kalau Iya. dari luar negeri mah tergantung ya, fleksibel gitu. Betul Gimana? Betul nggak sih? Benar. Benar. Iya. Dan harapannya ya memang kita lebih mengetahui ya trik and tips untuk IELTS itu Iya. sendiri. Dan ini sih kalau saya merasanya ketika kita ikut program PKBI ini habituasinya kita itu benar-benar ditantang gitu untuk nggak cuman speaking in English gitu, but also thinking in English gitu ya. Jadi selama 3 bulan kan kita kayaknya memang di-push dan mempush diri untuk menggunakan bahasa Inggris semaksimal mungkin gitu ya, termasuk di kelas. Bahkan ada beberapa tutor yang di kelas speaking itu langsung ngomel gitu kalau kita keceplosan menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi ya menurut saya ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa kita laksanakan atau tidak bisa kita lakukan setiap hari di tempat kita kerja gitu ya. Kalau di kantor kan ya kebanyakan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya masing-masing ketika di kantor gitu. Jadi 3 bulan itu memang sebuah kesempatan yang luar biasa untuk belajar sekaligus praktis gitu. Kalau menurut saya sih. That's too Indonesian. Saya ingat banget kata itu. Yeah. Oh iya. I just remembered the way she said that's too Indonesian. Iya. Oh iya. Satu lagi yang pengen aku bahas itu adalah ini. Jadi kalau kita daftar PKBI memang boleh di luar
IELTS ya, tadi ada TOEFL, lalu Iya. apalagi PTE mungkin kalau ada yang pernah ambil dan lain-lain. Nah, Mm-mm. tapi kalau saat kita 3 bulan belajar di sini dan tes yang diambil itu memang difokuskan untuk IELTS gitu, teman-teman. Nah, Betul. jadi beberapa dari rekan kita juga yang ada di Malang memang pas waktu datang ke sini belajar IELTS tuh mereka dapat insight baru gitu. Karena sebelumnya mereka ngambilnya tes TOEFL. Jadi pas ke sini mereka dapat insight baru gimana cara untuk belajar IELTS, dan memang yang tes disediakan oleh si Dikti ini juga itu lebih fokus ke IELTS gitu. Salah satunya yang saya tahu sih Pak ini yang di kelas C. Pak siapa? Pak siapa? Yang dari Bandung. Pak Yoga. Pak Adit. Ayo. Pak Adit. Pak Adit. Bukan. Pak yang dari Yoga, ini nih Bu Bandung. Rosi lagi bertanya, Bu Aya Rosi gimana dari Bandung. tipsnya biar dapat listening 8,5? Nah, tenang saja teman-teman. Kita rencananya ini Iya, kalau misalnya antusiasnya penonton hari ini itu luar biasa Pak dan Ian. banyak Pak yang Ian, penasaran Pak gitu Ian. Teh Ian. dan Bu Aya, kita akan Iya. buka sesi berikutnya. Iya, tips and Yang trick. khusus membahas topik yang sesuai dengan skill. Jadi nanti mungkin kita akan buka. Iya, para kita akan undang suhu-suhu. Kok Ayah nggak suhu-suhu dapat lagi ya listening, suhu-suhu komen-komen? writing, suhu-suhu speaking, dan suhu Iya. reading begitu ya. Karena Iya. memang di hasil kemarin ada yang dapat nilai luar biasa di listening Iya, luar 8,5, ada yang dapat speaking 7,5, kemudian ada writing yang dapat 7 gitu ya. Ada kemudian yang Iya. reading dapat 8. Jadi kita akan 8,5 loh. parameternya nanti. 8,5 Apa? reading ada. Reading di Oh, kelas ada ya? C Wow. ada. Woi, Pak Yoga Deh, itu Pak. dapat Pak Yoga 8,5. ya, wah mantul. Iya. Nanti Salah kita akan dua undang doang, Pak Ci. Yoga Iya, untuk kita harus reading undang berarti ya. mereka. Benar. Gimana tips and triknya tuh? Karena Bu waktu Aya sebelum 8,5. ya rata-rata sebelum ikutan intensif di sini kan skornya nggak segitu gitu, tapi setelah ikut intensif di sini alhamdulillahnya pada meningkat gitu, bahkan 1 poin meningkat ya dari yang sebelumnya. Betul. Tuh. Oke. Dapat Mbak 8,5. Yes, ini kok Ayah komen Ayah kok nggak ini ya terakhir Bang Azhari ini. Komen Oh, nggak di Ayah update? nggak. Di aku Kak Rosi yang komen. Iya, di saya yang terakhir juga Bu Rosi. Kenapa ya? Coba di scroll. Udah. Minta di refresh itu. Iya kayaknya ya. Itu jauh banget kalau yang Bang Azhari, berarti jam berapa tuh? Iya, Bang Azhari tadi di awal-awal. Iya. Nah, memang untuk tes IELTS sendiri kenapa difokuskan sama diktinya itu untuk IELTS, karena rata-rata sebagian dari perguruan tinggi ya, mostly gitu, mensyaratkan itu tes kemampuan bahasa Inggrisnya adalah IELTS gitu. Kalau teman-teman tahu gimana? Coba. Ya, jadi kalau yang saya pahami dari hampir semua English proficiency gitu ya, terutama untuk kelas-kelas internasional, mau baik itu di Asia Tenggara, di Asia, Eropa dan sebagainya, salah satu sertifikat yang paling berterima itu adalah IELTS. Nah, kenapa akhirnya pemerintah Indonesia, terutama dari Dikti, kalau memberikan beasiswa sekalipun mensyaratkan kemampuan bahasa itu yang paling diterima adalah IELTS. Karena ya itu tadi, di seluruh dunia yang paling berterima sertifikat itu sertifikat IELTS-nya. Bukan berarti yang lain tidak, tapi biasanya mayoritas gitu ya, kampus-kampus itu lebih menerima yang IELTS. Jadi seperti itu. Jadi kayak gerbang pertama untuk menembus syarat bahasanya itu ya dengan IELTS, insya Allah aman gitu. Betul sekali. Kan kecuali kalau teman-teman yang mungkin mau kuliah ke luar negeri tapi dengan bahasa pengantar yang non-English, mungkin sertifikat IELTS ataupun sertifikat English Proficiency lainnya itu tidak dibutuhkan ya. Kayak misalnya ada beasiswa dari pemerintah Cina, itu kan dia tidak mensyaratkan IELTS, tapi memang harus bisa bahasa Chinese, bahasa Mandarin begitu. Tapi tetap aja kan ada skor profisiensinya gitu. Jadi tetap aja diminta berapa standarnya. Nah, kalau Mas Aan sendiri kan udah dapat LOE nih dari salah satu kampus di Thailand, benar nggak? Itu syaratnya sendiri gimana sih untuk IELTS? Iya.
Nah, jadi kayak di Thailand itu kan memang mayoritas kelasnya itu kan masih kelas ini ya, kelas bahasa tough in Thai gitu ya. Dan saya nggak bisa bahasa itu, jadi saya cari-cari yang program internasional dan di kampus Thailand dan kurang lebih juga di Asia Tenggara kayak Malaysia itu memang mensyaratkan 6 rata-rata untuk skor IELTS. Tapi memang untuk 6 itu sendiri bukan cukup mudah ya, tapi ketika untuk daftar beasiswa dalam Indonesianya ini yang susah karena dari diktinya saja untuk BPI kan minimal 6,5. Jadi meskipun saya udah dapat LOA dari kampus tujuan yang mensyaratkan 6, saya pun tidak bisa menggunakan surat sakti itu gitu untuk mendaftar beasiswa. Jadi akan gagal di administrasi kalau memang yang dikejar adalah beasiswa dari Indonesia. Iya. Apalagi mau daftar LPDP PhD syaratnya harus 7 kan. 7, Meskipun bisa 6,5, tapi buat yang PNS seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus meningkatkan lagi skor bahasa Inggrisnya kalau misalnya masih mau ngejar beasiswa dari Indonesia kayak gitu. Iya. Jadi scholarship itu yang pentingnya justru ya. Ya, karena pada akhirnya kan ketika kuliah kita yang penting diterima kampus dan yang penting ada yang bayarin. Itu yang penting. Itu intinya. Udah nggak sanggup untuk PhD pakai biaya sendiri. Nggak sanggup. Bener. Sanggup. Tapi yang paling penting juga sebenarnya ini kan juga membantu kita ya. Gimana pun kita kan mau sekolah ke luar negeri. Tapi kalau kita memang nggak bisa sama sekali ngobrol atau writing dengan benar dengan bahasa Inggris, ini kan sangat membantu kita di sana tentunya. Jadi bukan hanya kita dapat insight bahwa nilai kita bisa naik, tapi kita bisa learn bagaimana menulis atau percakapan yang lebih baik ya pas di sana gitu. Kita tuh selama 3 bulan ini juga digembleng untuk English sentris gitu ya. Maksudnya adalah nggak cuman berpikir untuk menerjemahkan, tetapi berpikir untuk bagaimana menjadi native ataupun berbicara menulis senatural mungkin gitu. Jadi kesannya ketika kita ke luar negeri sana kuliah, kita tidak lagi sekedar menerjemahkan pola bahasa kita, tetapi membuat sebuah interpretasi yang sebagaimana seharusnya orang English atau orang native lakukan. Ngomong-ngomong soal native, ini ada Mbak Fadra Ladra. Mbak Fadra Ladra adalah Mbak Santi ya. Mbak Santi udah pulang ke Jawa belum? Masih liburan dia kayaknya. Mbak Fadra Ladra alias Mbak Kiwi ini adalah one of the most outstanding student in our class gitu kan. Coba kata dia pakai bahasa Inggris dong Kang ngobrolnya. Her listening skill is adorable. Amazing. Kalau di kelas. Adorable. Iya, adorable. Wonderful. Like what? Like kiwi. Jadi ngegibahin orang. Kak Kiwi. Oke, nah, tadi nggak terasa nih udah 1 jam. Iya, kira-kira nanti mau kita lanjut masih ngomongin apa nih? Nih, tadi kan ada yang nanya skor IELTS. Nah, ini saya lagi buka panduan juga. Nah, di sini itu ternyata teman-teman dosen yang mau apply untuk beasiswa non-degree ini, jadi TOEFL IBT yang harus diambil itu TOEFL IBT minimal skornya 59. Terus PTE itu bisa juga, PTE 46 minimalnya, dan juga terakhir IELTS. IELTS-nya itu minimal 5,5 gitu. Dan itu harus masih berlaku ya, 2 tahun sejak tanggal terbit sertifikat. Kalau teman-teman sendiri dari Mas Aan dan juga Kak Aya, waktu itu ngasih persyaratannya itu yang IELTS kapan sih terakhir? Bu Aya dulu deh. Kalau saya kebetulan, karena saya bilang tadi ya, saya kan pengen ikut bridging course. Jadi saya itu tesnya itu seminggu sebelum bridging course ditutup. jadi itu sangat mendadak dandut. Jadi untuk IELTS-nya itu saya tesnya 2 bulan deh ya. 2 bulan sebelum Juni. Saya tesnya Juni, berarti 3 bulan ya. 3 bulan sebelum program saya tesnya. 3 bulan, masih di tahun 2022 kan? Bener-bener. Itu pertama kali saya tes lagi. Bridging course tuh waktu itu dibuka bulan apa? Kayaknya dari Maret deh, tapi Maret dan tutupnya itu di Juni akhir, ada perpanjangan kayaknya kalau nggak salah saya.
Saya nggak ingat pastinya, tapi sekitar di Sekitar situ. April mungkin ya, yang Kak Aya ikut tes Lupa. IELTS. Ngambilnya CDI juga. Ya, komputer. Waktu itu juga saya pertama kali tes yang komputer kebetulan. Oh, waktu itu di Medan. Iya. Ya, Mbak Yas di Medan. Kita cuman di ada Medan. kebetulan yang di Medan yang buka itu cuman gak usah sebut merek ya tempat IELTS-nya, tapi dia cuman buka komputer. Ya. I see. Oke, lanjut ke Mas Aan. Kalau aku seingatku waktu daftar PKBI itu pakai sertifikat IELTS pertama di tahun 2022 bulan Januari karena waktu itu berbarengan sama daftar kuliah. Jadi daftar kuliahnya waktu itu kan dibuka bulan Januari. Jadi ikut ambil tes Januari dan yang di Thailand itu. Jadi dipakai. Iya, yang di Thailand itu. Jadi alhamdulillahnya dapat 6 waktu itu kan, jadi langsung bisa dipakai buat syarat kuliah. Dan nah, fun fact-nya gitu ya, selama 2022 berarti saya sudah mengambil 4 kali tes. Iya, karena jadi Januari itu ngambil. Luar biasa. Dikali 3 juta kayak wonderful. Kalau jadi Januari itu tes IELTS pertama sekali dan itu dapat 6 skornya. Lucunya ambil tes kedua itu kalau nggak salah di bulan Juni. Karena mau ikut BPI, daftar BPI, ambil yang bulan Juni, berharapnya naik gitu ya, supaya bisa memenuhi requirement dari BPI. Ternyata tes kedua malah turun skornya jadi 5,5. Nah, waktu daftar PKBI yang saya pakai adalah yang skor 6 itu yang yang 6 itu. Tapi yang my latest score itu sebenarnya 5,5. Hancur banget. Itu ada beberapa faktor sebenarnya ya yang bikin kita bisa naik. Nah, dan ini turun, juga menarik nih buat dibahas kenapa nilai kita bisa naik turun nanti di sesi berikutnya ya kita bahas. Terus itu Mas Aan ngambil yang paper dua-duanya atau ada yang enggak, di Bandung itu adanya baik paper maupun komputer itu ada, tapi saya yang 2 kali sebelum ikut PKBI itu ambil yang komputer. Baru di PKBI ini baru dua-duanya di PKBI malah yang paper. Padahal tulisan jelek, pede banget ikut paper. Kalau Ayah dulu kebetulan kenapa dia komputer, karena di Medan waktu itu memang masih kayak ada protokol COVID ya, jadi kita nggak boleh paper. Jadi yang native-nya itu hanya bisa kita speaking itu computer based juga. Jadi kenapa kita ngambil IELTS-nya yang computer based? Cuman ada sih lebih tepatnya. Jadi waktu speaking waktu di Medan itu ini virtual sama kayak yang kita waktu kita official test pertama. Oh, I see. Benar. Oke, kalau dari aku pribadi untuk sebelum ikutan program PKBI ini sejujurnya udah pernah 2 kali ngambil tes IELTS, tapi yang pertama itu saya ngambilnya 2019 dan itu paper base. Nah, terus skor pertamanya memang dapat 6. Terus setelah itu saya langsung nggak langsung sih, jeda 3 tahun berarti kan 2019, 20, 21, 22. Nah, di bulan apa ya, kalau nggak salah Maret saya ngambil tes IELTS kedua itu yang CDI di Bandung gitu. Nah, cuman pas waktu speakingnya di sini udah face to face gitu. Jadi enggak virtual. Nah, yang kedua dapat overall-nya 6 dan itu yang saya pakai untuk apply PKBI. Nah, terus yang ketiga dan keempat saya ngambil di situ di Malang, di Universitas Negeri Malang. Dan dua-duanya saya ngambil yang paper base. Kenapa waktu itu saya ngambil paper base? Karena mikirnya dari awal kita latihan di sini udah paper banget kan gitu. Jadi takutnya saya ada waktu pas ngambil terakhir tes IELTS itu saya kayak kehilangan arah ketika listening waktu itu. Iya, betul. Jadi sama reading kayak mata tuh capek bolak-balik. Walaupun waktu paper juga sama sih bolak-balik, tapi kita bisa coret-coret gitu kan kalau di paper base. Nah, jadi waktu ketika yang kedua ini memutuskan paper base atau komputer, saya memutuskan untuk ngambil yang paper base. Dan alhamdulillah sih dari official test pertama dan yang kedua kalau total si ininya dijumlahkan itu naik 1 poin.
Walaupun overall-nya masih kurang 0,5 untuk beasiswa ini BPI. Nggak apa-apa Mbak Yas, Gitu. insya Allah Iya, dapat ya kita harus tetap selanjutnya. semangat. Gitu. Kan nanti kita buka sesi untuk yang lain, jadi mudah-mudahan next Bener, kita bisa. harus berkelanjutan nih, sharing-sharing kayak Iya, gitu betul. ya. benar. Nanti mungkin Terus, di sesi selanjutnya gimana jatuh bangun meningkatkan skor speaking, jatuh bangun meningkatkan Iya, skor jatuh listening bangun. gitu ya. Karena kita tinggal di sana 3 bulan juga kan ada yang sempat kena sakit Bener. dan lain-lain gitu. Tapi BTW Mbak Yas sama Mas Apa? Aan tahu kan fun fact-nya bahwa kalau sebenarnya nilai IELTS-nya itu kalau kita yakin sebenarnya nilai kita bisa bagus, kita bisa appeal. Atau yang kita Iya. bilang kita Iya, bisa benar. minta Banding. dengan remark. Nah, jadi dari teman-teman kita kemarin itu ada juga yang naik banding karena mereka yakin ini seharusnya nilai saya nggak segini. Iya. Jadi dan Dan alhamdulillah ada yang beberapa berhasil naik. bandingnya ya. Berhasil bandingnya. Jadi fun fact, dan saya tuh baru tahu itu gara-gara pas kita tes pertama official pertama itu ada yang appeal kan. Dan di situ Iya. saya baru tahu, oh ternyata IELTS itu bukan exact score ya, bahwa kita bisa gitu meminta nilai kita untuk di remark. Jadi itu kayak, Iya, benar. wah program ini tuh banyak ngajarin tips and trick dan hal-hal yang memang kita biasa mungkin dia akan tahu kalau kita nggak melihat Nggak ikut, langsung ya, gitu deh. betul. Bener. Iya. Bisa banding ya kita kalau. Tapi kalau nggak salah yang banding itu hanya speaking dan juga writing ya kalau nggak salah. Enggak Mbak Yas, jadi kita Oh, enggak. kan kita banding itu bayarnya itu 80% dari 60 apa 60% dari harga total tes kan, 60%. Jadi ketika dia naik, kita kan nggak tahu nih akan naik atau turun karena based Yeah. on US dollar kan. Jadi kita akan cek dia 60% dari itu berapa harganya, kita akan bayar segitu. Itu sebenarnya kita remark bisa 1 sampai 4, tetapi reading sama listening itu jarang sekali error. Jadi Iya, makanya orang Iya, kadang-kadang nggak karena mau. jawabannya kan jawaban pasti ya. Iya, jawaban Iya. pasti. Dan kalau kan saya juga cari tahu ya kalau mau nge-appeal itu gimana. Ini nggak apa-apa nggak sih kita agak ngelewat sedikit. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat remark itu bisa naik dan turun karena skornya, misalnya contoh nih reading itu jarang ketika penilaian, misal waktu dicek pertama sama reviewer itu benernya 26. Kita minta remark rupanya dia benernya 27. Memang ada salah satu aja. Tapi 26 sama 27 itu kan kalau dinilai IELTS tetap sama-sama 6,5 nggak akan misalnya. berubah ya. Jadi nggak akan berubah. Nah, tapi kalau writing sama speaking kan agak lebih ini ya subjektif ya. Iya. Jadi bisa aja naik. Begitu. Jadi buat teman-teman yang merasa writing atau speakingnya kira-kira bagus, ya kalau ingin appeal ya silakan. Karena beberapa dari teman-teman kita alhamdulillah berhasil ya. Waktu naik appeal ya. IELTS-nya, ya naik 0,5. Iya. Bahkan di online saya baca ada yang naik sampai 1,5 band loh, Mbak. Oh iya? Speakingnya. Dia dikasih nilai pertama itu 6, terus begitu remark dia dapat 7,5 speakingnya. Wow. Dia tergantung. Nah, itulah ya karena ada faktor subjektivitas ya di sana. Benar. Betul. Makanya itu. Tapi kayaknya jarang sekali sih. Jarang. Once in a million. Di kita aja yang pada naik kan rata-rata naik ya. Beberapa persen tuh naik 0,5 ya rata-rata. Tapi itu setahu saya karena semua pada appeal writing atau speaking aja. Mereka pada ngira juga cuman bisa 1. Gitu. Dan ya Ayah kebetulan appeal 2 tapi belum keluar hasilnya. Writing sama speaking. Writing sama speaking. Mantap nih. Ya mudah-mudahan ya. Nggak yakin sih writing tapi mudah-mudahan speaking sih. Kalau boleh tahu nih Kak Aya, waktu pertama masuk PKBI ini di skor overall IELTS-nya tuh sudah berapa? Kayaknya itu yang maksimal diterima kali ya. Maksimal waktu itu 6,5 ya. Iya. Karena kita juga dengar dari teman-teman yang lain untuk ikut program ini kalau udah 7 pasti dia udah mungkin gitu ya udah keterima di beasiswa lain gitu kan, udah bisa apply ke mana scholarship gitu. Ya, makanya teman-teman saya saranin ya itu tes IELTS itu kita memang benar-benar perlu belajar les sendiri atau apa. Nah, waktu itu memang saya
tidak belajar. Jadi nilai Itu saya tidak belajar aja sangat sama setengah. cuman seminggu ada kesempatan untuk belajar, tapi intinya saran saya kita dapat gratis bagi Bapak Ibu dosen, ini gratis 2 kali tes, Gratis. dibiayain, berfokus. Jadi sayang banget kalau dilewatkan Bapak Ibu Iya. gitu. Iya. Ya nggak, Dan yang Mbak paling dan Mas? penting iya dan yang paling penting juga adalah kita ketemu sama dosen-dosen muda yang punya ambisi yang sama Iya, se-Indonesia. Benar. Indonesia. Ini salah Dari satu Sabang privilege sampai yang akhirnya Merauke. kita dapatkan ketika ikut PKBI. Jadi mengenal Yang teman-teman mahalnya dari itu adalah Sabang sampai Merauke. networking. Benar. Iya. Jadi Gitu. kita sama-sama semangat ya, Mbak ya Mas. Jadi Iya. kita kayak terdukung Mm-mm. melihat, ini ada penyemangat kita. Bahkan kami yang di Medan ini per weekly mudah-mudahan mau jumpa terus gitu, Mbak Oh sama iya, Mas, biar yang lihat Bandung gimana progresnya. nih Bandung? Yang Ayo Bandung kita fokus bisnis ya. Kita bangun jejaring bisnis aja. Ini live ini juga kayak kita join gak sih? Kayak tadi kan kita lihat teman-teman juga join. Jadi kayak kita teman-teman bisa kita catch up reuni. sama teman-teman, bener. Iya, karena kita Mm-mm. tersebar banget kan dari mana Sabang sampai Merauke, dari Iya, Medan, Kalimantan, bahkan dari Sampai Papua. Jayapura, sampai Mm-mm. Papua juga ada gitu. Memang Iya. teman-teman dosen yang keterima di program PKBI ini diseleksinya Benar. ini pasti per provinsi gitu ya, mungkin dari diktinya sebagai pertimbangan juga kayak gitu. Untuk dari Bandung sendiri kita juga ada 5 apa 6 orang ya, aku, 6. Mas Aan, Mbak Irma, 5. terus Pak Mbak Ian? Anda, Pak Ian, Iya. 6, Pak Bu Ian, Deti. Bu Deti, iya 6 karena Binjai ada juga. 1 Binjai ada juga. Binjai, Ya Binjai Binjai. harus disebut. Sumatera Ibu Utara rektor nggak boleh kita. bilang Medan berarti. Oh. Sumatera Utara nggak boleh bilang Medan. Nanti marah. Harus Iya. Binjai. Binjai Trade. Kali-kali kita harus Right. undang Bu Rektor ya nanti. Iya, Iya. Bu Rektor Dina soalnya marah ini gara-gara kita cuma sebut Medan, harus Sumatera Iya. Utara. Ini salah satu peserta PKPI yang mendapatkan highest score gitu Di ya. reading Wow, gitu ya. di 9. Listeningnya yang 8,5 sekarang kan. Mantap. Deh. Kak Dina itu ngambil ini ya, komputer base. Terakhir komputer base, yes. Komputer base. Tuh Jogja hadir katanya. Padahal Jogja Jogja cuma hadir. 2 orang. Ketawa gue. Iya. Udahlah 2 orang satu kantor lagi. Satu kelas lagi gitu ya. Satu kantor. Di kelas Satu ada juga ruangan loh ya. yang listening. Berapa? 8,5. Ada juga yang di kelas Banyak 8,5. Kelas C ini emang sultan-sultan Oh, tapi gini, pengalaman yang kita rasakan di official test kedua itu, yang paper itu lebih sulit listeningnya. Karena jarang yang dapat 7, teman-teman. Gitu. Kayaknya Paling, listing yang ada yang dapat 7 gak sih pas waktu nggak paper ada kalau nggak salah. tuh nggak kayaknya nggak ada yang paper dapat tuh nggak 7. ada. Heeh. Yang Karena itu benar-benar- ber-16 ya? Iya, yang ber-16 itu Iya. nggak ada yang dapat 7. Jadi paling tinggi mungkin 6,5 kalau nggak salah. Iya, 6,5. Iya, paling tinggi 6,5 dan itu memang yang saya rasakan dari official test pertama dan kedua itu jomplang jauh susahnya. Mungkin Iya. yang CDI malah lebih terbantu ya. Alhamdulillah sih ya. Jadi kalau kayak misalnya kan kita kan ada tips and tripnya juga ya. Kalau tips saya tetap walaupun itu mendengar, ayah tetap nyatat di tangan. Jadi kan ketika dikasih kertas sama invigilatornya, pengawasnya, ayah masih bisa nyatat sih. Jadi alhamdulillah listeningnya ketika ayah recheck jawaban dengan dini, ayah tahu ketika mencek soal, alhamdulillah makanya terbantu banget dengan yang listeningnya juga ketika CDI. Iya, rata-rata. Kalau kita naik kemarin 1. mengsedih banget sih listeningnya, mengsedih. Nomor 1, 2 tuh kelewat. Bahkan Pak Rizky pun yang dari jurusan Iya. bahasa Inggris kan kita sampai ke cross check ya. Pak Rizky kejawab nggak? Kelewat, Bu. Iya, berarti bukan kita doang. Iya. Jadi kita lagi berdoa, khususnya saya kalau bisa retake 1 skill only. Itu baru ada di Melbourne. Nah, itu yang retake itu kemarin juga ada bahas kan kami yang di grup appeal Iya. itu bahwa kemungkinan di Indonesia masih agak lama Mbak, soalnya Ya,
di India aja katanya mulai tahun ini di bulan 4 ya. Kan batasnya I see. 60 hari ya dari kita teks IELTS Oh kalau iya mau benar. appeal. Jadi udah Di nggak bisa Indonesia ya takutnya ya. benar. Oh 60 hari ya. Batas dari tes kita terakhir. Berarti harus ngambil tes IELTS lagi kalau mau dapat fasilitas retake. Iya benar. Tapi kita harus tahu dulu si retake-nya itu kapan nyampe Indonesianya. Gitu. Benar. Saya sih udah Kalau chat Prof, ke IDP-nya. Mereka juga belum bisa kasih gitu. bener. Soalnya baca-baca di mana gitu katanya yang di India itu kan kayaknya dari Mas Dian deh yang ngasih tahu dari kelas B bahwa kayaknya di India itu masuk tuh bulan 4, apalagi Indonesia kan lebih lama ya. Iya. Kalau skala Asia. Skala Asia kita harus semangat meningkatkan Oke. lagi nih. Ada pertanyaan lain nggak? Oh, ini mungkin di ini. sini juga masuk beberapa teman-teman lain. Ada guru besar dari USU juga nih, Bu Nurlisa. Halo Bu Nurlisa. Masya Allah. Selamat datang Bu Nurlisa. Guru besar profesor arsitektur ini. Oh. Salam kenal Bu. Iya, Nah, ada itu. mungkin ada salah satu informasi penting juga yang harus kita sampaikan terkait dengan program PKBI ini. Jadi kebetulan saya lagi buka websitenya Dikti. Di poin kelima ini, ketika kita dinyatakan lolos PKBI dan kita sudah komit untuk ikut sampai selesai dan di tengah jalan kita mengundurkan diri, maka ada penalti yang harus kita bayar. Jika peserta mengundurkan diri selama periode program dan tidak dapat memenuhi syarat minimal kehadiran sebagaimana butir 3, kecuali dirawat inap ataupun situasi force majeure lainnya, maka peserta harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Dikti yang sudah kita terima selama kita mengikuti program tersebut. Jadi ada konsekuensi ketika teman-teman udah lolos, udah masuk, tapi ternyata di bulan kedua mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh Dikti, kita harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Dikti. Ya, uangnya apa saja, mulai dari mungkin living allowance, kemudian fasilitasi lesnya, fasilitasi take IELTS-nya, kalau misalnya udah sempet take sekali gitu. Jadi, sama transport ya? Iya, sama transport. Jadi hal-hal seperti itu harus kita pertimbangkan gitu. Kepada teman-teman. Wah, ini ada kedatangan teman dari Papua. Halo Pak. Lovely. Pak Rama. Ada Pak Friendly juga. Iya, tadi juga ada Pak Friendly. Friendly. Pak Friendly dan Pak Rama siap-siap ya untuk ngisi live jilid 2 nanti. Iya. Jadi dicari dari ujung ke ujung gitu ya pengisinya ya, Bandung yang di tengah-tengah gitu ya. Mungkin nanti kita bahas topik tentang siapa yang biaya transportnya paling gede diganti sama Dikti gitu. Paling gede. Karena bahkan sampai ada yang 4 jutaan kan kalau nggak salah. Iya, ada. Jadi biaya transportnya sampai lebih dari 4 juta dan itu tetap di cover sama Dikti. Iya benar, itu di cover. Dan cepet pula di reimburse-nya. Iya. Kemarin, beda dengan Bandungers ini 500-an ribu udah eksekutif. Saya posisi di Manado. Oh, lagi di Manado. Ternyata Pak Friendly belum kembali ke Manokwari ya. Selamat bersenang-senang di Manado. Liburan. Seperti. Iya. Masih suasana Natal dan Tahun Baru ini Natal dan Tahun Baru masih awal tahun. Libur panjang ya. Ini saya juga mau kasih tahu ke teman-teman, mungkin di waktu kita di Malang itu pengajar atau tutor kita itu memang yang rata-rata mereka itu lulusan dari dokter di luar negeri, ya nggak? Gitu. Jadi memang bisa berbagi juga pengalamannya kepada kami-kami yang mau melanjutkan studi di luar negeri. Dan itu juga salah satu syarat dari Diktinya untuk pengajar program ini tuh harus memiliki IELTS minimal 6,5 juga, dan khususnya gitu kelas academic writing seperti itu pengajar juga harus lulusan program doktor dari luar negeri kayak gitu. Jadi memang high quality lah gitu. Kita juga senang banget waktu itu dibimbing dengan tutor-tutor yang berpengalaman di bidangnya. Iya, jadi salah satu benefits yang kita dapatkan secara tidak langsung itu adalah ketika tutor-tutor kita mencoba untuk mengkoneksikan kita dengan kampus mereka kuliah dulu.
Jadi benar. kayak ada beberapa kayak Misari yang lulusan dari Auckland gitu ya, sampai mengundang dean dari Auckland University Dari untuk Auckland University. promote program mereka gitu, dan beberapa tertarik, dan Iya, beberapa benar. juga yang kayak di Singapura, yang kuliah di UK. Jadi mencoba untuk masing-masing memberikan perspektif mereka nanti, tidak hanya bicara tentang IELTS tapi bagaimana akademik dan sosial situasinya di sana begitu. Jadi ya luar biasa lah. Jadi kita tuh benar-benar ke boost, benar-benar ke Iya. push juga, tapi benar-benar apa ya, motivated gitu gara-gara PKBI ini untuk segera mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri sesegera mungkin gitu. Iya, segera Luar biasa lah. mungkin. Bener-bener. Bahkan terasa nggak sih Mbak Ya sama Mas Aan, cara kita menulis kayaknya sekarang juga udah berubah ya. Iya, Pemikiran benar ketika banget menulis. Ketika kita lihat paper kita yang dulu tuh, aduh aku nulis tuh kok kayak gini ya. Ya ampun. Jadi writingnya tuh literally akademik banget deh yang diajarin. Iya. Jadi Iya. prosesnya sangat bagus lah. Iya. Dari bagaimana betul. membangun ide sampai struktur paragraf itu benar-benar digembleng ya kita waktu itu. Benar. Iya. Karena ada trik yang memang kita dapatkan dari tutor-tutor dan itu aplikatif sekali gitu ke saat kita melakukan tes official gitu ya. Jadi nggak hanya di daily kita latihan, tapi juga itu yang paling penting saat official test itu benar-benar kita lakukan gitu, tips-tipsnya dari tutor-tutor kita gitu. Karena saya ingat banget waktu official test pertama kali dibandingkan sama yang ketiga dan keempat di Malang, itu memang udah jauh sekali, tidak terstruktur lah gitu. Kalau yang pertama dan kedua jauh dari itu, apalagi kalau kita baca grafik ya atau bar chart dan lain-lain kayak gitu, itu benar-benar aku pribadi nggak melakukan strukturnya tuh yang seperti diajarkan kemarin kayak gitu. Bener, dan tips dan triknya itu kan sangat beragam ya, karena kita punya tutor-tutor yang berbeda cara pengajarannya. Nah, kita bisa tinggal pilih aja yang mana yang aplikatif ke diri kita. Dan alhamdulillah kebetulan kalau saya cara mengajar Pak Haryadi, kebetulan writing di kelas kita itu sangat membantu. Kita nggak ada Bu Sari juga. Jadi saya tuh waktu writing saya naik bandnya itu langsung kayak pegang tangan Bu Sari, thank you karena Ibu ini akhirnya writing saya naik. Iya benar. Gitu deh. Jujur ya, untuk writing itu nembus 6 aja tuh kayaknya susah banget kalau benar Indonesia ya. Apa namanya, kalau untuk saya pribadi trouble sih masih di grammar. Benar. Iya, gitu. Sama itu problem orang Indonesia kayaknya. Iya, problem orang Indonesia banget kan. Sama menyajikan kalimat sih kalau orang Indonesia nih ya, selain grammar, sama bagaimana menyajikan kalimat yang masih suka. Karena kita selalu bertele-tele. Ujung utara pindah ke selatan, selatan pindah ke barat, barat ke timur. Benar. Tapi itu nanti kita bahas di sesi berikutnya, sesi khusus writing. Sama suhu-suhu. Iya. Sama suhunya tadi yang komen dari... tuh Mbak Rosi yang paling tinggi writingnya di kita. Iya, waktu itu dia dapat 7 ya. Sempat dapat 7 ya Bu Rosi. Sempat dapat 7. Dan aku juga berapa bulan terakhir tuh kan kita ada intensif kelas di luar ini ya, balai bahasa. Program, jadi ya? Tiap hari kita kayak untuk ngejar target nih, kita jadi kelas tambahan sendiri gitu, kerja kelompok sendiri, diskusi masing-masing, latihan masing-masing. Bahkan sama Mbak Aya pun kita sengaja latihan listening supaya kita nggak congek gitu ya kalau pas official. Nanti gimana sih triknya? Ternyata Mbak Aya juga saat itu senang banget ngajarin kita dan tips and triknya dari Mbak Aya. Pokoknya catat yang didengar, catat gitu. Beberapa teman-teman kita juga mengaplikasikan gitu tips and trick dari Mbak Aya waktu di sana. Alhamdulillah. Ya makanya kita next untuk yang lain yang kita perlu masih tingkatkan, ayo kita masih belajar bareng-bareng. Pokoknya jangan sampai tinggal. Karena dengar-dengar kalau kita tinggalin program program ini kita nggak kejar, bakalan tertunda terus itu. Iya, balik lagi, otomatis bakal balik lagi. Contoh aja ketika balik ke kantor gitu.
yang Iya. daily conversation. Kalau di UPI Sundanese gitu ya. Jadi hilang sekali skill listening sama skill speakingnya gitu. Kalau di Medan gimana kalau di Medan? Sama, makanya kami berusaha, ayo dong kita ketemuan weekly gitu kan. Iya, Jadi benar. dipaksain ngomongnya Iya. harus tetap bahasa Inggris. Iya, yang susah tuh maintenance-nya sebenarnya kan. Bener. Iya. Merawatnya Iya. itu sih yang susah. Waktu itu tutor Oke. siapa ya yang kasih tahu? Kalau skill ini nggak diasah terus, pasti akan menurun gitu. Nah, saya Betul. juga pengennya sih dibiasakan gitu setiap hari. Tapi nggak ada teman ngobrol yang bisa di tempat kerja tuh yang kita kayak latihan kemarin gitu. Itu yang susah untuk dipertahankan sebenarnya. Benar-benar. Ya udah, grup chat kita aja kita manfaatkan. Grup Harus chat, tetap iya, bahasa Inggris. Ini kayak tadi yang dibilang, ini di sini ngomongnya pakai bahasa Inggris dong, mau sih tapi nanti belum ini ya. Iya, nanti kan Nah, peserta kadang problemnya kita ini kan adalah ketika karena bahasa Inggris ini bukan bahasanya kita, ketika kita diminta untuk contohin dong ngomong bahasa Inggris sesama kalian sendiri itu susah. Apalagi kita udah tahu nih masing-masing nih native Indonesian gitu ya. Jadi susah. Tapi ketika dipancing sama bule yang ngomong, kalau saya sih dari sendiri kalau bule yang ngajak ngomong ataupun diuji sama bule, lebih lepas gitu ngomongnya. Tapi kalau kayak gini nih udah tahu nih si Ayah nih ngomongnya bahasa Melayu, kemudian Teh Yas ini ngomongnya bahasa Sunda, dan kita orang Indonesia. Jadi ketika diminta coba dong kalian ngomong bahasa Inggris itu kayak awkward nggak sih? Iya. Tapi kalau di kelas kayak udah aja ya mau nggak mau. Nah, tapi beda kalau misalnya memang kita sudah dipaksa untuk dalam satu kelas gitu dan memang satu program, jadi kayak beda. Tapi kalau kayak gini tiba-tiba ayo dong ngomong bahasa Inggris, aduh apa ya topik yang harus dibicarakan gitu kan. Bener malah jadi nggak nyampe nanti pesannya justru gitu. Ya ini Tuh. ada salah satu teman saya ini bilang nih, ada yang komen ngomong sendiri aja. Sometimes it works gitu. Kadang itu thinking dengan English itu bagus sih, maksudnya kita mencoba untuk Melatih kalau juga. Sekarang ngelamunnya pakai bahasa Inggris gitu, itu kayaknya benar-benar ngebantu sih kalau saya. Gimana Karena- ngelamun pakai bahasa Inggris? Jadi iya benar-benar mulai berpikir ketika ngelamun itu coba di-Englishkan gitu kayak gitu kan, dan itu adalah salah satu trik yang disampaikan juga sama senior di kampus ini gitu. Coba deh mulai berpikir dengan bahasa Inggris ketika ngelamun ataupun apa gitu tuh ya. Ketika kita kan ada satu waktu yang kita sering ngomong sama diri sendiri gitu. Coba deh ngomong pakai bahasa Inggris gitu, seolah-olah aja tiba-tiba kita dapat pertanyaan dari malaikat gitu, jawabnya pakai bahasa Inggris. Iya. I think sometimes it works gitu. It works. Karena bener juga kan, kita ingat bahwa kita kan perjuangan masih IELTS ini kan one part ya. Jadi kita kan masih ada ngejar beasiswa. Nah, ketika kita mengincar beasiswa luar negeri, apalagi kayak LPDP, nanti interviewnya kita harus conversation in English. Jadi Iya, ya do keep our good work gitu kan. Harus tetap Iya. begitu. Ada lagi FYI, pertanyaan? FYI, teman-teman mungkin yang ikut live di sini, kita kasih tahu kalau Kak Aya itu adalah lulusan S2-nya dari Australia. Gitu. Kalau saya sendiri dan Mas Aan dari dalam negeri, masih dalam negeri. Tapi kalau Kak Aya ini dari Australia. Jadi mungkin banyak pengalaman gimana sekolah di luar negeri, dan pasti yang pasti S3-nya itu wajib di-push di luar negeri juga ya, Kak ya. Benar. Nah, makanya ini saya juga salah satu bukti hidup ya, bahwa kalau bahasa Inggris Anda tidak digunakan, maka Anda akan lupa. Tapi alhamdulillah selama PKB ini saya pick up kembali bahasa saya, sehingga sekarang sama yang kayak Mbak Yas bilang tadi, tetap harus maintenance-nya itu kan, supaya tetap terpakai. Jadi memang dulu, makanya waktu tes itu, ya kalau saya bilang kan karena saya dulu pernah sekolah di luar negeri, ya jatuh lah nilai saya ya kan Mbak ya, Mas ya. Cuman gara-gara ini, alhamdulillah gara-gara bantuan PKBI dan fasilitas dari Kemenristekdikbud ini, ya kita dapat gitu benefitnya, bahwa meroket lagi. Alhamdulillah, melesat alhamdulillahnya skornya, melesat bukan meroket lagi ya. jauh. Iya.
Itu dia. Jadi itu bukan disengajain loh ya. Iya. Dan ini sih mungkin saya mau ngingetin Teh Yas, Buaya, kita udah 90 menitan. Wow. Dan HP ku kayaknya sudah kita panas harus nih. segera men-stop sesi 1 ini karena nanti too much information, jadi jilid 2-nya Iya, nanti benar. kita kehabisan topik nih. Iya, Benar. betul sekali. Jadi gimana? Sekarang ada pesan-pesan yang mau disampaikan dulu nggak terkait dengan PKBI? Oke, dari Kak Aya dulu deh. Mungkin pesannya ini adalah kegiatan yang sangat sayang dilewatkan bagi Bapak Ibu dosen, apalagi yang mau S3, karena seperti yang kita bahas tadi, ini adalah salah satu waktu tenang juga selain kita untuk belajar, tapi kita bisa melihat ke depannya apa yang bisa kita lakukan untuk PhD kita nantinya. Jadi kalau saya pribadi ini sangat membantu saya dalam writing, karena saya juga dulu memang nggak ada base writing sama sekali, karena kebetulan S2-nya coursework dan project, jadi saya sama sekali nggak nulis tesis. Dan ini sangat-sangat membantu. Makanya silakan Bapak Ibu join, ini sangat membantu. Gitu aja mungkin ya, Mbak Yes dan Mas Aan. Oke. Dari Mas Aan deh. Kalau dari saya tadi sama untuk terkait dengan bagaimana ketika di PKBI-nya. Kalau dari saya sih mungkin lebih ke persiapan untuk mendaftar PKBI. Teman-teman jangan sampai terlewat tanggal-tanggal penting untuk pengumuman pendaftaran PKBI-nya, dan jangan sampai terlewat syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Kemendikbud Ristek gitu ya. Jadi selain mencatat tanggal-tanggalnya, mencatat syarat-syaratnya, dan yang terpenting juga adalah komunikasi dengan institusi tempat Bapak Ibu bekerja. Pastikan ketika Anda mendaftar, Anda sudah benar-benar mendapatkan restu gitu ya dari pimpinan, dan sebenarnya memang tidak ada alasan sih untuk menolak mendaftar ini ya, tidak memberikan izin, karena selain ini memang fasilitas dari Dikti gitu ya, dan harapan besarnya dari Dikti supaya dosen-dosen muda ini segera S3, ini juga menjadi salah satu wadah untuk membangun kemitraan gitu ketika nanti PKBI itu dilaksanakan. So, catat tanggal pentingnya, make sure administrasinya sudah terpenuhi, dan pastikan Anda bisa berangkat program ini dengan mulus gitu ya, tidak ada hambatan apapun. Itu aja sih. Kalau dari Ayas? Dari saya sama sih. Pokoknya rajin-rajin aja buka website beasiswa, seluruh beasiswa ya, sebenarnya nggak cuma beasiswa dosen, tapi ini program PKBI ini ada di beasiswadosen.kemendikti.go.id. Nah itu teman-teman semua program yang diadakan Dikti dan teman-teman punya kesempatan itu wajib ikutan gitu. Pokoknya yang paling utama sih ikutan IELTS dulu, pasti itu kalau ikutan IELTS bisa ikutan semua program dari Dikti gitu. Betul. Oke, mungkin obrolan ringan kita hari ini kita cukupkan dulu. Alhamdulillah banyak banget juga Gak tadi. Terasa dua SKS ternyata. 2 SKS 90 menit ya. Terasa banget. Dan teman-teman yang join juga banyak banget dari relasi-relasi kita, bahkan dari tutor-tutor kita, bahkan tadi dari profesor yang ada di kampusnya. Kak Aya pun join. Guru besar ya. Guru besar ini sampai udah deg-degan sampai tadi. Bu Rektor juga nonton loh tadi. Oh iya, Bu Rektor juga. Benar, Bu Rektor juga. Semoga silaturahmi kita tidak berhenti sampai di sini, dan kita bisa melanjutkan obrolan-obrolan bersama teman-teman yang lainnya tentang seputar beasiswa di luar negeri, beasiswa apapun itu, kita bisa sharing ke semuanya. Seperti itu. Terima kasih buat para teman-teman yang sudah join dan bertahan sampai di menit terakhir. Kita pamit undur diri. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Iya, jangan lupa di save. Oh iya, gimana caranya? Karena teman-teman banyak yang minta di save. Jadi ya benar, tadi aku langsung nanya. Di close biasa kan? Maaf ya Gaptek. Silakan di close. Di close biasa, terus nanti ada tawaran, maksudnya kayak permintaan untuk di akhiri save video, nanti akan di save. Oh gitu. Terima Bisa kasih save ke semuanya. HP juga nggak sih? Bisa. Bisa ya? Oke, baik, terima kasih. Kita pamit dulu ya. Oke, makasih Mbak Yas. Thank you, Mas Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Dadah.